Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Veronica Sulastri SPD, nomor induk mahasiswa 229018495505. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Putih Sibau, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 pada jam 11.30 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 1 Putih Sibau, dan ini adalah SKBS saya, dan ini adalah formulir pendaftaran booking saya. Praktek pembelajaran kali ini saya melaksanakan pada kelas 8 dengan materi perdagangan antar daerah atau antar pulau. Berikut ini ujian kinerja saya. Ya, kita masuk kelas. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Ya, apa kabarnya? Baik. Baik, ya. Ya, tidak apa-apa ya. Baik semua ya hari ini ya. Dengan cuaca kita yang agak panas, Ibu harap tidak mengurangi semangat anak-anak semua untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Ya, semangat semuanya? Semangat. Yakin semangat? Ibu tes, ya, Ibu tes, ya. Jadi, misalkan Ibu bilang halo, anak-anak jawab hai. Kalau Ibu bilang hai, anak-anak jawab halo. Paham? Ya, kita mulai ya, siap-siap ya. Hai. Halo. Tepuk tangan. Ya, oke ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebagai wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin. Indah. Sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Silakan disiapkan. Siap. Hormat. Ibu absen dulu kehadiran. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa? Oh, apa alasannya? Sakit. Oke, yang lain masuk ya. Ya. Mari kita doakan si Novita supaya Novita cepat pulih sehingga bisa bergabung kembali dengan kita pada pembelajaran selanjutnya. Gitu ya anak-anak ya. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita melihat dulu kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama waktu itu. Nah, untuk kesepakatan kelas ada 4 poin. Silakan Safira. Tidak bertikuk. WC secara bergerombolan. Iya, jadi boleh ke WC asalkan tidak dalam bergerombol gitu ya, tidak boleh ramai-ramai gitu ya. Kalau mau ke WC sendiri gitu ya, paham ya? Ya, yang kedua, silakan. Siapa yang kedua? Tidak makan dan minum saat pelajaran berlangsung. Ya, tidak boleh makan dan minum pada saat pembelajaran berlangsung. Lalu yang ketiga, silakan. Tidak memainkan HP kecuali diperlukan. Ya, nanti dalam proses pembelajaran kita akan tetap menggunakan handphone, ya. Dan pada saat itulah kalian diizinkan untuk menggunakan handphone, ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai
materi. Masih ingat materi apa? Pelaku ekonomi. Masih ingat ya? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siapa mau coba menjawab pelaku ekonomi? Silakan. Rumah tangga keluarga. Apalagi? Silakan. Perusahaan. Apa lagi mau coba? Silakan. Rumah tangga pemerintah. Nah, ini terakhir nih. Siapa mau coba jawab? Silakan. Rumah tangga luar negeri. Ya. Oke, selanjutnya. Para pelaku ekonomi ini memiliki peran. Nah, apa perannya? Coba, siapa yang tahu? Silakan. Sebagai pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, yakni kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Benar, ya. Beri tepuk tangan lah dulu. Tangan. Nah, apa yang disampaikan oleh kawannya itu benar sekali ya. Kegiatan distribusi, kegiatan produksi, dan kegiatan konsumsi itu merupakan peran dari pelaku ekonomi. Jadi sangat erat kaitannya dengan aktivitas perdagangan. Nah, coba diingat kembali ya, Ibu sekedar mengingatkan kembali bahwa kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan kegiatan distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini adalah menghabiskan barang atau jasa ya biasanya dilakukan oleh konsumen ya. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan membahas mengenai aktivitas perdagangan. Nah, aktivitas perdagangan apa? Yaitu aktivitas perdagangan antar pulau, antar daerah. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Oke, selanjutnya kita lihat selanjutnya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan anak-anak perhatikan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini jadi setelah melakukan pembelajaran dengan model PBL dan dengan menggunakan metode diskusi, harapannya peserta didik ya mampu ya bersama-sama menyebutkan pengertian perdagangan antar daerah, antar pulau dengan bahasa sendiri. Lalu yang kedua, menjelaskan tujuan perdagangan antar pulau atau antar daerah dengan baik. Yang ketiga, yaitu adalah menentukan faktor pendorong perdagangan antar daerah, antar pulau dengan baik. Yang keempat, menganalisis manfaat dari perdagangan antar pulau, antar daerah dengan baik. Dan terakhir, tujuan pembelajarannya adalah ini nanti kita akan berdiskusi ya dan menyajikan dalam bentuk presentasi ya. Makanya di sini menyajikan hasil diskusi tentang pengertian perdagangan antar pulaunya, tujuan perdagangan, lalu faktor pendorong, lalu manfaat perdagangan itu sendiri ya. Jadi nanti akan disajikan dalam bentuk presentasi. Bisa dipahami? Ya. Lanjut. Nah, ini adalah mode pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama mode pembelajarannya problem based learning, nanti berbasis pada masalah. Jadi akan ditampilkan gambar, ditampilkan video. Jadi kalian silakan memecahkan masalah berdasarkan gambar dan video tadi, gitu ya. Lalu yang kedua, metodenya adalah diskusi. Jadi nanti anak-anak semua ini berdiskusi dalam kelompok, ya. Nah, ini adalah jenis dan teknik penilaiannya. Nah, jenisnya ada 3. Ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Ya, jadi sikap ini nanti sikap sosial, pengetahuannya berupa tes tertulis, keterampilannya berupa praktek, gitu ya. Sedangkan tekniknya nanti sikap itu akan dilakukan semacam observasi, jadi tetap ada penilaian. Oke, lanjut ya. Jadi untuk mengetahui sejauh mana anak-anak semua sudah belajar tadi malam, maka Ibu akan melakukan pretest dulu ya. Silakan kalian keluarkan handphonenya, boleh dikeluarkan.
Ya, silakan dikeluarkan handphonenya. Ibu sudah kirim linknya, link pretestnya. Silakan diklik. Ada di handphonenya. Silakan, Zaki sudah? Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Ini linknya. Di grupnya ada. Dua menit ya. Tadi malam belajar nggak nih? Oh, belajar. Nilainya masih ya, ada yang di bawah KKM ya. Nggak apa-apa. Oke. Ibu harapannya adalah setelah mempelajari materi hari ini, setelah ini nanti kita akan melakukan post test lagi. Harapannya nilainya lebih dari kakak. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ke materi kegiatan selanjutnya ya. Ke bagian kegiatan inti. Ya, kita masuk ke kegiatan inti orientasi masalah. Ya, anak-anak, silakan perhatikan gambar. Nah, ada dua gambar di sini. Perhatikan dulu gambarnya. Ya, kira-kira gambar apa ini? Silakan ya. Gambar 1 pasar tradisional. Gambar 2 pasar modern, Bu. Ya, benar ya. Nah, ini gambar tradisional. Kita tahu nggak gambar di mana nih? Pasar mana? Ayo. Hah? Ada nggak di sini nih gambarnya? Nah, ini siapa nih? Nah, ini gambar apa tadi? Gimana? Pasar pagi di daerah Putus sih. Ini pasar tradisionalnya kita ya. Nah, ini pasar ya tradisional. Ini pasar modern. Udah ada belum? Udah. Udah ada. Ada nih Tita, ya kan? Mendekati gitu kan? Ya, mendekati ya. Oke ya, jadi ada dua gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 ini gambar pasar pagi, ya itu lihat tuh. Ini biasanya jual ayam nih, ya kan? Gambar 2 ini adalah pasar modern, tradisional dan modern. Ada nggak kesamaan dari dua gambar ini? Kesamaannya apa? Kesamaan dari kedua ini? Sama-sama melakukan kegiatan berbelanja. Ya benar ya, Pi. Ya, jadi benar. Jadi sama-sama melakukan kegiatan berbelanja. Ya, ada nggak yang membedakannya? Ada, yaitu tempatnya. Ya, tempatnya berbeda ya. Jadi tempatnya berbeda. Yang membedakannya itu di situ. Sekarang pertanyaan Ibu selanjutnya. Apakah barang-barang yang ada di pasar tradisional dan di pasar modern itu diproduksi hanya pada satu tempat atau satu daerah? Tidak, ya. Alasannya apa? Alasannya adalah dikarenakan setiap daerah tidak bisa memproduksi alat pemuas kebutuhannya, sehingga apa? Harus apa ya? Silakan dilihat, harus apa? Kita harus memenuhinya dengan cara mendatangkan dari wilayah lain. Nah, hal ini disebabkan oleh potensi setiap daerahnya yang berbeda. Ya, jadi nggak bisa kita buat sendiri karena potensi daerah kita berbeda. Sehingga kita harus melakukan transaksi jual beli gitu. Kita harus beli dari tempat lain juga harus beli tempat lain untuk memenuhi kebutuhan dari setiap wilayah atau setiap ruang gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Silakan perhatikan videonya ya, anak-anak.
Ya. Ya. Oke, ya. Tadi berdasarkan pengamatan kalian, apa yang kalian tengok? Apa yang kalian lihat? Silakan. Novi? Ya. Proses distribusi ya. Jadi seperti yang ada di gambar ini, dari Jakarta melakukan penyeberangan ke Pontianak, lalu dibawa lagi sampai ke Putih Sibau. Sampailah kemana nih? Tika, minimarket ya. Nah, apa yang melatar belakangi proses pendistribusian barang dengan menggunakan alat transportasi seperti yang ada pada gambar ini dan pada video yang tadi sudah ditayangkan ya. Gitu ya. Apa yang melatar belakanginya? Yang melatar belakanginya adalah seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi terbentang dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah, kebutuhan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya pasti berbeda, ya kan? Nah, sehingga apa? Untuk memenuhi kebutuhan itu tadi, maka perlu adanya pertukaran silang. Ya, pertukaran silang. Nah, pemenuhan kebutuhan inilah nantinya akan memunculkan terjadinya penawaran dan permintaan. Sehingga apa? Terjadilah perdagangan antar pulau atau antar daerah. Itu ya. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya. Selanjutnya ya anak-anak, kita lanjutkan ke mana tadi? Ya. Jadi berdasarkan gambar 1 dan 2 serta video yang tadi sudah Ibu tampilkan dan dengan berpatokan pada tujuan dari pembelajaran yang sudah sampaikan di awal pembelajaran tadi, kira-kira ada tidak pertanyaan di pemikiran kalian berkaitan dengan gambar dan video yang sudah Ibu tampilkan? Silakan. Apa pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau atau antar daerah? Ya, Ibu tulis dulu ya. Ibu tulis dulu. Yang ketiga, siapa mau coba? Silakan Maya. Apa saja faktor yang dapat mendorong perdagangan antar pulau? Faktornya ya, benar. Oke, yang terakhir. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Apa manfaat perdagangan antar pulau di Indonesia? Manfaatnya ya. Tadi yang keempat adalah apa sih manfaatnya gitu ya? Apa manfaat dagangan? Nah, jadi ada 4 pertanyaan yang akan kalian bahas di dalam kelompok. Tapi ya sebelum kalian membahas poin-poin ini di dalam kelompok, Ibu akan menyampaikan sedikit materi ya. Tolong perhatikan baik-baik ya. Duduknya bagus-bagus supaya nanti ketika mengerjakan tidak ada kesulitan yang cukup berarti sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang baik ya. Oke. Kita ini tadi sudah ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Apa sih pengertian dari perdagangan? Nah, perdagangan itu adalah kegiatan tukar menukar barang berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan. Jadi ada kegiatan tukar menukar barang ya tanpa ada unsur paksaan. Jadi perdagangan ini antar pulau, antar daerah adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk, lembaga, suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lainnya dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Jadi masih dalam satu kawasan ya.
Lanjut. Ini adalah faktor pendorong perdagangan antar daerah, ya, antar pulau. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Tadi kan udah dibilang, setiap daerah memiliki potensi sumber daya alamnya berbeda. Nah, kita lihat sama-sama ya. Faktor pendorong perdagangan daerah antara lain yaitu karena ada perbedaan faktor yang dimiliki, terutama faktor apa? Produksi alam. Ya, sumber daya alamnya tadi berbeda-beda kan. Contohnya apa? Daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dengan tanah yang subur lebih mungkin memiliki jumlah sayur mayur yang lebih banyak ketimbang daerah-daerah yang seperti ini, Gunung Kidul, Yogyakarta, daerahnya gersang kering gitu ya. Nah, sehingga apa? Daerah Wonosobo akan lebih banyak menghasilkan sayur ketimbang daerah Gunung Kidul, ya. Nah, faktornya apa tadi? Faktor produksi alamnya yang berbeda. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap kedua ya anak-anak. Sampai sini paham? Baiklah, sampai ini kita masuk ke tahap kedua ya. Jadi diskusi kelompok. Jadi nanti Ibu akan membagikan LKPD, bahan ajar ya. Jadi juga Ibu akan membentuk kelompok. Tapi kayaknya ini udah Ibu share kemarin kan bentuk kelompoknya kan sesuai dengan yang Ibu kirim kemarin. Sudah sesuai, sudah duduk di tempatnya masing-masing. Baiklah, Ibu akan mulai membagikan LKPD ya untuk masing-masing kelompok. Ya, silakan dibaca dulu. Silakan. Boleh juga nantinya kalian memanfaatkan buku-buku yang ada. Silakan dibuka ya anak-anak ya. Oke. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, nantinya ya anak-anak ya, ketika berdiskusi Ibu sarankan gunakanlah bahasa yang baik, bahasa yang sopan ya dalam proses diskusi tersebut. Oke? Nah, selanjutnya sudah dibaca anak-anak? Sudah dibaca, baca dulu sebentar. Kalau kira-kira ada yang kurang dipahami boleh. Ya, Ibu akan menyampaikan berkaitan dengan LKPD, boleh dibuka semuanya LKPD-nya, di bagian belakang itu ada. Lanjut silakan. Ah ya, itu LKPD-nya. Sudah lihat? Ada LKPD, itu LKPD-nya. Jadi, kalian setelah nanti kalian membaca bahan ajar, lalu buku atau menggunakan internet, maka kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD ya. Harapannya seperti itu. Silakan lihat petunjuk pembelajarannya. Ada di halaman kedua di LKPD. Oke? Sudah ketemu? Nah, itu adalah petunjuk belajarnya. Jadi anak-anak semua silakan buka buku paketnya berkaitan dengan perdagangan antar daerah, antar pulau. Buka bukunya. Lihat daftar pustakanya kalau misalnya tidak tahu halaman berapa, 155. Oh, benar ya? 155 ya. Lalu selanjutnya Ibu minta kalian berdiskusi di dalam kelompok, semuanya harus aktif karena dalam diskusi ini nanti tetap ada proses penilaian. Ya, penilaian ini nanti akan berpengaruh pada kalian sendiri dan juga dalam kelompok. Ya. Lalu setelah kalian menyelesaikan pengerjaan diskusi tadi dalam LKPD, maka kalian akan presentasi nanti satu kelompok satu-satu ya, bergiliran maju ke depan ya. Nanti setelah itu, setelah kawannya maju satu kelompok lain boleh menanggapi dengan memberikan pertanyaan ya. Ya, silakan ini ya, boleh menggunakan buku, boleh menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, boleh juga menggunakan internet. HP-nya boleh dikeluarkan ya anak-anak ya, boleh dikeluarkan.
Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan dengan ibu ya. Ya, silakan. Ini dulu. Yang LKPD-nya apa soalnya? Ya. Oh, di sini ada. Nah, silakan dibaca uraian materinya. Apa sih pengertian dari perdagangan? Apa sih pengertian dari perdagangan antar pulau antar daerah? Gitu kan? Tapi dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya, silakan. Nanti yang maju siapa? Yang bacakan hasil diskusinya siapa? Oke. Zaki? Ya, sip. Ya, lanjut. Misalnya boleh coba cari contohnya apa gitu kan, contoh selain yang tadi sudah ibu sampaikan, nah, boleh tambahkan gitu kan ya. Lanjut. Sudah semua? Nah ya, saatnya kita presentasi kelompok ya. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju membacakan hasil diskusinya ya. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan tugas perdagangan antar daerah, perdagangan antar daerah atau antar pulau. Ya. Jelaskan pengertian perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Ya. Antar pulau adalah kegiatan perdagangan pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau yang lain dalam provinsi atau antar provinsi. Ya. 2. Analis tentang mereka melakukan kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Pertama, memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. 2. Memperoleh jangkauan pasar. Jumlah konsumen yang mengonsumsi barang semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Ya. Nomor 3-nya, silakan diperhatikan. 3. Mengidentifikasi faktor yang dapat mendorong perdagangan antar pulau. 1. Perdagangan perbedaan hasil produksi. Contoh, Pulau Jawa lebih murah dibanding Pulau Sumatera. 2. Perbedaan hasil produksi. Contoh, Pulau Jawa memproduksi beras lebih banyak dibanding Sumatera. Menganalisi manfaat perdagangan antar pulau di Indonesia. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Manfaat perdagangan antar pulau antara lain menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produknya pun berbeda. Dengan adanya perdagangan antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggal. Ya. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan, Zaki. Bagaimana pengaruh perdagangan antar pulau dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di pulau tertentu? Bagaimana? Dengan perdagangan antar pulau, tentunya akan meningkatkan
produktivitas masyarakat sehingga dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga terciptanya lapangan pekerjaan dari segi produsen dan distributor. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain lagi? Gimana? Betul. Ya. Ya, kalau gitu nggak ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, terima kasih ya. Silakan kembali ke mejanya ya. Silakan duduk dulu. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perdagangan antar daerah dan antar Pulau. pulau. Ya, silakan. 1. Jelaskan pengertian perdagangan dan perdagangan antar daerah atau pulau. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan antar pulau adalah perdagangan dan atau pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain untuk memenuhi kebutuhan di pulau tersebut. Ya. 2. Analisis tujuan mereka melakukan kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Jawaban untuk memperoleh keuntungan dan juga memperoleh jangkauan panjang. Ya. Nomor 3. Identifikasikan faktor yang dapat mendorong perdagangan antar pulau. Perdagangan perbedaan faktor yang dimiliki terutama faktor produksi. Menganalisis manfaat perdagangan antar pulau di Indonesia, meningkatkan kesabaran bekerja bagi masyarakat dengan adanya perdagangan antar daerah dan antar pulau. Maka kawasan perdagangan menjadi lebih luas. Ya. Sekian, terima kasih. Apakah kita telah punya pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Mengapa perdagangan antar pulau diperlukan? Silakan. Kita ketahui bahwa setiap pulau maupun daerah memiliki kekayaan dan sumber daya yang tidak sama. Dengan adanya perdagangan antar pulau, maka setiap orang dapat menikmati barang atau produk yang tidak dapat dihasilkan sendiri di wilayahnya. Ciptanya lapangan kerja yang luas. Ya. Itu aja jawabannya. Bagaimana? Ya, baiklah. Terima kasih untuk presentasinya. Silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah begitu aktif dalam kegiatan diskusi kita hari ini, dan untuk mengapresiasi kerja keras kita bersama pada pembelajaran hari ini, mari kita memberikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baiklah, ya, oke. Sampai di sini udah paham ya? Kita masuk pada kegiatan penutup. Ya. Oh ya, LKPD-nya tolong dikumpulkan dulu ya, LKPD. Di kegiatan penutup ini kita akan melakukan post-test ya, seperti yang tadi kita sudah lakukan di awal. Harapannya Ibu nanti pada bagian post-test ini nilainya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ya, silakan keluarkan handphonenya lagi. Ada peningkatan ya, rata-rata 90 ke atas. Beri tepuk tangan dulu. Hebat semua anak ibu ya. Jadi Ibu mau menanyakan dulu kesimpulannya dulu dari apa yang sudah kalian kerjakan tuh apa kesimpulannya? Silakan dari kelompok berapa dulu nih? 1 ya. Silakan Aitia. Proses terjadinya perdagangan antar pulau dilatar belakangi oleh faktor pendorong ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap provinsi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam di setiap pulau. Dengan adanya konsumen di suatu pulau bisa menikmati produk atau produsen barang bisa memperluas penjualannya di seluruh Indonesia untuk memajukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Ya, itu kesimpulan dari kelompok 1. Sekarang Ibu beri kesempatan menyimpulkan apa yang sudah kalian kerjakan tadi khusus untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Linda kan? Silakan. Konsumen bisa mendapatkan alternatif alat pemuas kebutuhan dari berbagai daerah dari adanya perdagangan antar pulau. Ya, benar ya. Oke. Nah, silakan
perhatikan bersama-sama ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah membuat kesimpulan atas pembelajaran hari ini ya. Kita lihat kesimpulannya. Nah, secara garis besar apa yang sudah kalian sampaikan itu tertuang dalam kesimpulan perdagangan antar pulau antar daerah ya. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan setiap daerah, yang mana setiap daerah itu memiliki keterbatasan sumber daya alam yang berbeda ya. Yang kedua, dapat meningkatkan produktivitas produk karena jumlah peminat atau konsumennya dapat lebih banyak. Ya, jadi ini adalah kesimpulan dari apa yang sudah kalian sampaikan pada hari ini ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menanyakan berkaitan dengan perasaannya kalian setelah kalian mempelajari pelajaran hari ini ya. Siapa mau coba? Silakan. Tunggu dulu, Winda. Siapa tadi? Winda ya. Silakan, Winda. Ternyata perdagangan antar pulau atau antar daerah itu sangat menguntungkan bagi wilayah yang memiliki potensi yang berbeda. Ya, jadi sangat menguntungkan perdagangan antar daerah antar pulau ini ya. Selain untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga bisa menjadi sumber pemasukan bagi suatu wilayah. Iya. Nah, yang lainnya gimana? Gimana perasaannya pada hari ini? Apakah menyenangkan, sedihkah, bosankah? Bagaimana perasaannya? Menyenangkan ya. Jadi minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang baru dengan cara yang menyenangkan kembali gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, pesan moral dari pembelajaran kita hari ini apa? Ya. Kita lihat ini pesan moralnya ya. Jadi, kita harus bersyukur dengan sumber daya alam yang ada di daerah kita, dengan manfaatkanlah sebaik mungkin agar apa? Agar dapat menjadi sumber ekonomi bagi daerahnya kita. Itu ya, jadi itulah pesan moral dari pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya minggu depan kita akan memulai materi baru, yaitu materi perdagangan internasional ya. Nah, nanti di rumah pelajari dulu materinya ya, di halaman 160 itu ada materi berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi silakan dibaca kembali sebelum kita bertemu kembali gitu ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Winda pimpin doa ya. Pada Winda Ibu persilahkan. Belum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya Allah, Makasih anak-anak, silakan pulang, hati-hati di jalan. Yang berkendaraan berhati-hatilah, jangan terlalu ke tengah gitu ya. Yang penting sampai ke rumah dengan selamat. Ya, silakan kita salam dulu. Silakan. Silakan.